Siap. Oke, silakan dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya pada sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Luar sehat. biasa. Allahu Pak. Akbar. Alhamdulillah kelihatannya ya semangat meskipun di akhir jam pelajaran ya bersama Bapak. Kita akan belajar materi pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, pada pertemuan kali ini sebelum dilanjutkan, Bapak cek dulu kehadirannya ya. eh Ibu Delena Degina hadir ya, semuanya ya hadir ya, Alhamdulillah semuanya hadir. Selanjutnya supaya kita belajarnya lebih apa, lebih berkah gitu ya, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita awali proses belajar pada siang hari ini ya dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Degina Degina Lailatul Qadariyah ya, untuk memimpin doanya ya. Nih. Ya, teman-teman siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi robba robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Muhammadin nabiyya Rabbi zidni Rabbi ilma zidni wa ilma zidni fahma warzuqni bi rahmatika ya bi arhamar rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih Degina Lailatul Qadariyah yang telah memimpin doa. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat ya pada siang hari ini. Ya. Anak-anak, ya selanjutnya agar lebih semangat ya, kita tepuk semangat dulu ya, yang akan dipimpin oleh Nahendra. Ya, Nahendra silakan pimpin tepuk semangat. Oke, baik Pak. Oke, mari kita semangat. Oke, tepuk semangat. 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 Oke. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, ya. Terima kasih Nahendra telah memimpin tepuk semangat ya. Ya, Karena sama-sama Pak. siang hari ini enaknya kita ya, kita apa? Kita tidur ya. Tapi kita masih harus belajar terakhir ya dengan Bapak. Setelah kalian tadi belajar olahraga ya di lapangan. Nah, tapi tidak mengapa itu ya. Kalian kelihatan masih semangat ya, semuanya masih pada senyum-senyum ya. Ya, anak-anak yang Ya. Bapak banggakan. Untuk pelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah ya. Nah, coba apa judulnya anak-anak? Beriman kepada Kepada Iman Nabi dan kepada Rasul Rasul Nabi dan Allah Rasul Rasul Subhanahu wa taala. Allah. Ya, nah itu judulnya. Adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada siang hari ini, nah kalian belajar beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini tujuannya, nah yang harus kalian capai itu adalah pertama meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Ajmi itu ya, yang pertama. Yang kedua menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenai nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Ajmi. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yaitu memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Ajmi ya. Dan lupa tidak tercatat di sini satu lagi seharusnya yaitu hikmah atau apa, suri tauladan yang harus kita miliki ya daripada Rasul-Rasul Allah dan Rasul Ulul Ajmi ya. Ya. Nah itu
Selanjutnya, setelah pembelajaran, nah itu tujuan pembelajaran ya, anak-anak. Nah, ada 4 poin yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Pembahasannya. Yang pertama, kita akan mengenal nama nama 25 nabi dan rasul, ya. Itu yang pertama. Apa anak-anak yang pertama? Kita akan mengenal nama 25 nabi dan 25 Nabi dan rasul, Rasul. ya. Rasul. Ya. Sudah ada yang tahu nabi 25 nabi itu sudah ada tahu jumlahnya? Tahu Pak. Ya, Bapak percaya ya, karena ini bukan pelajaran pertama ya, apa yang kalian terima mengenai tentang Rasul Ulul Azmi. Ketika kalian bersekolah di PAUD ataupun di sekolah diniyah, mungkin gitu kan, kalian sudah mengenalnya gitu. Yang kedua yang akan kita bahas adalah Rasul Ulul Azmi ya. Nah, nanti. Nah, Rasul Ulul Azmi itu adalah nanti daripada 25 nabi dan rasul ini ada yang termasuk Rasul Ulul Azmi. Azmi. Ya, yang ketiga yaitu sifat wajib dan sifat mustahil ya yang ada pada Rasul-Rasul Allah. Itu yang akan kita bahas. Kemudian yang keempat yaitu meneladani Rasul Ulul Azmi. Selanjutnya, nah ini Bapak ada hadiah ya untuk kalian supaya tidak ngantuk ya belajar di akhir pelajaran di siang hari ini. Ini yang Bapak buatkan video ya. Silahkan kalian disimak. Disiap untuk menyimak videonya? Iya. 1, 2, 3. Pak. Silakan yang mau ikut bernyanyi ya. Idris Nuhdan. Soleh Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa akhirnya Muhammad. Nah, sudah ya. Itu. Ya selanjutnya. Nah, itu hadiah ya. Bagaimana, senang dikasih hadiah? Pak. Ya, Tenang. nanti dikasih hadiah lagi ya. Hadiahnya lagi. Sudah. Nah, itu coba Nah Hasan. Ada? Nah Hasan ngantuk tidak? Ada Pak, Ya. Coba apa yang barusan dalam video itu? nama-nama para nabi Pak. Ya, tepuk tangan untuk Deh Hasan. Ya, bagus ya. Memang murid teladan ini Deh Hasan dari kelas 1 selalu juara. Ya. Selanjutnya kita masuk pada slide yang selanjutnya. Siap ya ke depan. Nah, anak-anak, gimana, seru kan videonya? Seru tidak? Ya, apa ngantuk? Seru Pak. Seru, Pak. Ya, dikirain udah pada ngantuk, nggak ada video ngantuk gitu. Ya, terima kasih ya. Kalau begitu ya, nanti dikasih hadiah. Nah, di rumah kalian hafalkan ya liriknya gitu ya. Lirik beserta lagunya. Lagu. Nah, itu dari seperti tadi. Lagu apa itu tadi? Lagu Balon. 25 Nabi. Balonku ada 5 ya. Nanti dengan nama-nama Rasul Allah, Nabi dan Rasul Allah, atau 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Ya, selanjutnya yuk kita simak bahan ajar berikutnya. Nah, ini lihat. Yang tadi barusan di video,
yang barusan di video. Nah, tadi 25 Nabi dan Rasul ini. Yang pertama, Nabi Adam alaihis salam. Ya. Yang kedua, Nabi Idris alaihis salam. Yuk kita praktekkan yang seperti tadi yuk. Yap. Kita praktek ya. Ya, dipimpin sama itu kelompok 1 itu Degina Lailatul Qadariyah ya, yang suaranya bagus. Apa, Pak? Ya, siap. Yuk. Ikuti ya dari Degina. Dan Idris, Nuh, Nuh, dan Hud, alaihi Ibrahim, dan Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Sudah pada hafal semuanya sudah? Ya. Terima kasih ya Degina. Nah, sudah memimpin teman-temannya menyanyikan lagu nama 25 Nabi dan Rasul. Nah, itu cara cepat sebenarnya supaya kita lebih cepat hafal terhadap nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui, jumlahnya ada 25 gitu ya. Nah, tepuk tangan dong untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. Yeay. Iya. Selanjutnya, maaf Pak, terpental. Oke, di-record lagi, Pak. Recording. Udah ada, Pak. Ya. Ya, anak-anak kita lanjutkan ya. Barusan ada iklan sebentar itu. Ya. Nah, itu 25 nama nabi dan rasul ya yang wajib kita ketahui. Ya. Supaya dihafalkan ya di rumah ya. Nanti minggu depan sama Bapak disiapkan hadiah ya yang apa? Yang bisa nanti Bapak kasih hadiah yang hafal. Selanjutnya ya. Anak-anak, daripada 25 nabi dan rasul itu ada para nabi dan rasul yang dikategorikan apa? Rasul ulul azmi ya. Namun tadi ya sebelum ke Rasul ulul azmi tadi ada yang terlewatkan, Bapak belum apa menyampaikan. Namun sebelum disampaikan ada yang sudah tahu belum? Coba Bapak apa eh, cek ulang ya pengetahuannya ketika apa di pelajaran sebelumnya karena pernah apa disampaikan ya. Coba Nah Hasan atau siapalah yang itu yang masih hafal arti daripada Rasul, pengertian Rasul secara bahasa itu apa? Rasul ada apa? Ya, siapa? Oh ya, Pak, siapa Kak? Silakan. Rasul itu adalah utusan, Pak, menurut Oh, bahasa. menurut Utusan. bahasa ya, bagus ya. Ingatannya masih bagus, nah, Pak ya. Memang anaknya rajin belajar ya. Kalau secara istilah apa itu? Pak, Saya, Pak. masih itu masih Pak ya. Coba kalau secara istilahnya apa? Kan tadi sudah. Secara Rasul, apa? Pak. Ya, masih Rasul. Rasul itu adalah utusan Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu Rasul, Pak. Iya. Iya, tepuk tangan untuk Pak ya. Sangat ini
Memang nanti akan jadi calon apa juara kelas lagi nih kayaknya. Bersaing dengan De Hasan ya. Supaya lebih giat lagi ya belajarnya. Ya. Nah, itu Rasul secara bahasa itu berarti adalah utusan ya. Adapun secara istilah Rasul itu adalah ya utusan Allah gitu yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada umatnya gitu ya sebagai pedoman hidup gitu ya. Nah, daripada 25 nabi dan rasul ini ada yang disebut dengan kategori Rasul Ulul Ajmi ya. Nah, apa yang disebut dengan Rasulul Ajmi? Nah, coba dilihat ke ini ke depan ya. Nah, ini. Nah, Rasulul Ajmi itu adalah para nabi atau rasul yang diberikan ketabahan hati yang kuat dan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu. Coba diulang pengertian daripada Rasulul Ajmi. Ya, semuanya. Satu, dua, tiga. Rasulul Ajmi adalah para nabi atau rasul yang Para diberikan nabi dan ketabahan. Yang diberi rasul yang diberi ketabahan hati hati yang yang kuat kuat dan dan luar 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 biasa 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 oleh Allah oleh Subhanahu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya. Ya, itulah Rasul Ajmi ya. Para nabi atau rasul yang diberikan ketabahan yang kuat dan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada yang disebut dengan mukjizat. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan ya, para rasul dan para nabi itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan mukjizat gitu ya. Nah, sudah pada ada yang pernah mendengar kata mukjizat? Ada belum? Pernah, Kenapa? Pak. Nah, Pak. ya, Bapak yakin ya, pernah semuanya sudah pernah mendengar. Nah, kita pelajari lagi ya pada siang hari ini. Nah, mujizat itu nah, adalah kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya untuk memperkuat kerasulannya gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan mukjizat. Kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya gitu ya untuk memperkuat kerasulannya. Itu yang disebut dengan mukjizat ya. Selanjutnya, nah, ada beberapa nabi dan rasul yang termasuk Rasul Ulul Ajmi. Ini. Ya, nah jumlahnya ini ada berapa? Ada ada 5 ya. Nah, Ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Yang kelima Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga disingkat ya supaya ingatannya itu ya apa nempel di ingatan gitu ya di pikiran kita. Bisa disingkat dengan NIMIM gitu ya. Bisa disingkat juga Ya, dengan Pak, Mimin. Mimin gitu ya. Mimin. Mimin. Mungkin ada nama di keluarganya Mimin. Oh, itu nama Rasul Ulul Ajmi gitu kan bisa Azmi. ya. Ya, Mimin ya. Misal dari belakang dulu misalkan kalau Mimin itu Muhammad Nabi Isa. Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim dan Nuh gitu ya. Nah, udah ingat aja pada Mbak Mimin ya, anak-anak. Itu Mbak Mimin itu nama daripada Ya, Rasulullah Pak. Ajmi ya. Azmi. Nah, kan tadi Rasulullah Ajmi itu oleh Allah utusannya yang diberikan apa? Yang diberikan apa? Diberikan kekuatan gitu ya atau kemampuan yang Tambahkan. luar biasa gitu ya. Nah, nah ini semua nabi ini yang Rasulullah Ajmi ini oleh Allah diberikan mujizat gitu ya. Seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya, itu bisa apa? Membuat bahtera atau kapal gitu ya oleh Allah. Diberikan Kapal. kekuatan. Dibuat kapalnya di Kapal. atas gunung gitu kan. Ya, bukan katanya ya terbesar di dunia gitu. Nah, bahkan sampai sekarang ini menjadi misteri gitu kan di mana terakhir berlabuhnya gitu kan
kapal bahtera Nabi Nuh alaihissalam ini gitu. Selanjutnya, nah ini untuk mengetahui mujizat dan juga kisah Nabi Nuh bisa kalian pelajari ya di kisah secara khususnya kisah Nabi Nuh alaihissalam ini. Sangat menarik gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah mujizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba siapa yang tahu mujizat Nabi Ibrahim? Ada yang tahu tidak? Sebelum dikasih Islam. tahu. Eh? Tidak terbakar api. Ya. Ya, di antaranya tidak terbakar oleh api gitu kan. Sebagaimana yang termasyhur ya, yang populer di dalam Al-Qur'an gitu kan disebutkan oleh Allah gitu. Nabi Ibrahim itu tidak bisa terbakar, tidak hangus gitu kan, bahkan ya tidak tersentuh sama sekali oleh api gitu. Nah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an gitu kan. Ya. Kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nabi Musa itu hamba Allah, api juga hamba Allah gitu kan. Kemudian ya semuanya hamba Allah termasuk rajanya itu kan yang membakar Nabi Ibrahim gitu. Raja siapa yang tahu? Ya. Raja Namrud. Ya, Raja Namrud ya. Namrud. Ya. Pintar anak-anak Bapak semuanya tuh. Ini ingatannya. Nah, Raja Namrud juga sama hamba Allah. Nah, api Raja Namrud dan Nabi Ibrahim itu sama-sama hamba Allah, maka ketika Allah menyuruh kepada api, kulna ya naru wahai api gitu. Allah berfirman kepada api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau apa dingin gitu kan dan menjadi penyelamat bagi Ibrahim. Nah, bukan malah menjadi apa terbakar. Yang seharusnya kan ketika ada api yang besar gitu, kemudian menempel gitu kan pada tubuh kita atau kain atau ya Nabi Ibrahim digulung di tengah api gitu, harusnya kan terbakar hangus gitu menjadi debu. Nah, karena dengan izin Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dapat apa? Selamat gitu ya. Selamat tidak terbakar sedikit pun. Nah, itulah apa mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya, tidak terbakar oleh api. Yang selanjutnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihissalam. Wah, ini kisah yang paling populer ya. Sama dengan kisah sebelumnya Nabi Ibrahim juga sama kan? Tidak langsung dibakar tapi ada sejarahnya dulu gitu kan? Ya. Nah, sebelum ke kisah Nabi Musa, nah ini Bapak ada hadiah nih ya. Ada hadiah ini apa? Ciki ya. Ada potato ini. Siapa yang mau? Depa mau? Makan ciki, Pak. Ya. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim itu mau dibakar sama Raja Namrud? Coba kisahnya sedikit. Depa. Ini hadiahnya mau hadiah enggak? Kalau nggak mau dikasih sama ini aja, Degina. Ya, sudah ya. Karena Nabi Ibrahim itu apa telah menghancurkan semua apa semua Patung patung berhala. gitu kan, Ya, patung ya. yang ada di apa di di Ka'bah gitu ya dulu itu. Nah, ditinggalkan yang paling besar gitu katanya dalam sejarahnya. Nah, begitu ya. Nah, nantilah kita perdalam lagi. Ini sekilas ya tentang mengenai mukjizat. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini merupakan kisah yang sangat luar biasa, yang sangat menarik bahkan sangat populer gitu ya. Sangat populer di kalangan kita ya. Nah, mujizatnya Nabi Musa itu apa? Dapat membelah lautan. Coba terbayang tidak? Lautan bisa terbelah. Malah terbelahnya juga bukan dengan apa? Bukan dengan apa itu? Dengan coran yang raksasa bukan gitu kan, tetapi hanya dengan sentuhan tongkat gitu kan, tongkat kayu yang biasa dipakai apa? Menggiring kambing-kambing gembalaannya gitu kan.
tidak ada istimewanya itu tongkatnya. Nah, tetapi dengan izin Allah ya, ketika Nabi Musa alaihissalam apa dikejar oleh siapa itu musuhnya? Ada yang ingat tidak? Ya, betul deh Hasan Firaun. sama Fir'aun. Firaun. Ya, sama Fir'aun ya dikejar. Wah, udah berapa kilometer itu beliau berlari akhirnya apa mentok sampai di apa di bibir pantai gitu kan. Yang disebut dengan apa? Sekarang terkenal dengan Laut Merah Merah. gitu kan? Ya, Laut Merah. Ada yang pernah Laut ke sana merah. ke Laut Merah? Deis pernah ke Laut Merah? Ya nanti Belum, ya kita Pak. liburan semester ke sana ya. Kita liburan Tahu nanti ke Asik. sana Pangandaran, ya. Pak. Ya, Ayo. atau nanti di sekolah kita adakan study tour ya. Kita ya ke sana gitu. Menapak apa? Napak tilas sejarah gitu. Semoga ada rezekinya ya untuk kita semua. Atau nanti setelah dewasa kalian nanti Bapak doakan semoga semuanya menjadi anak-anak sukses ya. Bisa melaksanakan ibadah haji, umroh, dan juga napak tilas terhadap semua sejarah dan tempat-tempat para nabi dan rasul gitu ya. Bapak doakan gitu. Nah itu pertama membelah lautan Nabi Musa itu apanya? Mujizatnya. Di antaranya yang kedua tongkatnya. Nah masih tongkatnya ini ketika tukang sihir ya utusan dari Firaun melemparkan apa itu menyerang Nabi Musa gitu ya bertanding. Nah, dihadapkan dengan ekor-ekor tukang ekor-ekor ya ular-ular gitu hasil daripada sihir umat apa Firaun gitu anak buah Firaun tukang sihir yang disuruh apa dengan ular. Nah Nabi Musa oleh Allah diperintahkan untuk apa melemparkan tongkatnya dan seketika berubah menjadi ular gitu ya ular raksasa yang seketika juga melahap semua apa semua ular yang ada di hadapannya gitu ya. Nah itu selanjutnya yang ketiga mujizat Nabi Musa itu mengeluarkan cahaya di tangan gitu ya mengeluarkan cahaya di tangan. Nah itu ya. Selanjutnya mujizat Nabi Isa alaihis salam. Nah coba, nah ini dikuiskan lah. Ada yang tahu tidak mujizat daripada Nabi Isa alaihis salam? Coba siapa? Bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, Pak. Oh gagah sekali ya Nabi Isa itu. Tentu saja bukan Nabi Isanya yang gagah, melainkan digagahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ya, bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kemudian apa lagi? Coba ada yang tahu lagi tidak? Apa? Bisa mengobati kusta. orang yang sakit, Orang yang sakit kus gitu ya. ya, Ya. burung. Dan Terus masih ada lagi menghidupkan gitu kan. Dapat burung, apa? Hmm? Dapat membuat burung dapat daripada tanah liat gitu kan. menghidup Ya, mengobati mata. barang di rumah orang. Ya, mengobati apa lagi? Mengobati orang yang buta gitu ya, menjadi normal gitu. Menyembuhkan ya, orang yang buta nah bisa melihat dengan normal gitu. Yang butanya itu dari lahir gitu. Bukan karena apa tertusuk oleh apa atau ya karena sakit dulu gitu tidak. Nah itu diantaranya ya. Nah itu mujizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihis salam. Nah dan yang terakhir, nah inilah idola kita ya, Rasul sekaligus yang harus Nabi dan Rasul terakhir sekaligus yang harus dijadikan idola oleh kita yaitu siapa? Sayyidina wa Habibana Nabiyuna Muhammad Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi 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 Wasallam. 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 Nah ini mujizatnya sangat luar biasa ya. Mujizatnya sangat luar biasa. Banyak sekali mujizatnya. Nah di sini hanya Bapak tuliskan beberapa saja di antaranya. Sebenarnya masih banyak lagi. Yang pertama yaitu dapat membelah bulan gitu ya. Ya, dapat membelah bulan gitu. Kemudian yang kedua mengeluarkan air dari jari
jemari gitu. Nah, ditambahkan bahkan ada juga ketika suatu saat para sahabat ada yang menghadiahi kepada Rasul satu gelas air, satu gelas air susu gitu ya, susu unta oleh Rasulullah, kemudian disuguhkan kepada para sahabat gitu. Ketika itu banyak para sahabatnya. Kemudian bergiliran semuanya tapi minum dengan kenyang sampai pada kenyang. Dan yang terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak perlu diketahui, coba ini kalian mungkin sudah pada tahu ya, mujizat Nabi Muhammad SAW yang paling utama itu apa? Yaitu Al-Quran. Al-Quranul Al-Quran. Karim. Ya, Al-Quranul Karim. Coba siapa? Ada yang tahu tidak kenapa Al-Quran itu menjadi mujizat Kangjeng Nabi Muhammad yang paling utama? Kenapa? Deh Hasan? Al-Quran sebagai penyempurna Oh iya, kitab-kitab yang lain, ya. Pak. Terima kasih, Deis. Ya, ya. Itulah ya Al-Quran itu karena sebagai pedoman kita sebagai umat manusia, gitu ya. Namanya kita sebagai umat muslim. Karena banyak gitu kan nama lain daripada Al-Quran. Ada Al-Huda, petunjuk kan artinya. Ada Al-Furqon, pembeda daripada yang yang baik dan yang buruk gitu ya. Atau yang hak atau yang batil gitu. Kemudian juga ada lagi nama lain Al-Quran itu As-Sifa, obat atau penyembuh daripada segala penyakit, baik penyakit lahir ataupun penyakit batin gitu ya. Penyakit jiwa raga gitu, insya Allah gitu. Ketika kita sering membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran bahkan lebih baik itu dibaca dengan artinya gitu kan, dibaca dengan artinya supaya lebih 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 meresap ke dalam jiwa. Kemudian juga bertambah juga ilmu kita. Nah, seperti tadi kisah-kisah para nabi ini kan oleh Allah sudah dijelaskan gitu di dalam Al-Quran gitu ya, semuanya. Kisah Nabi Nuh ada, kisah Nabi Ibrahim ada gitu kan. Kisah Nabi Musa ada, kisah Nabi Isa sampai kisah Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari nabi yang pertama, manusia yang pertama, nenek moyang kita itu dari mulai Nabi Adam alaihissalam, kisahnya ada semuanya di dalam Al-Quran gitu kan. Bahkan sejarahnya kenapa Nabi Adam alaihissalam dari dari surga bisa ke dunia gitu kan sampai kepada kita sekarang anak cucunya. Kenapa gitu kan? Nah, itu ada. Nah, itulah kenapa Al-Quran disebut sebagai mujizat ya atau wahyu itu yang utama gitu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya anak-anak. Nah, ada beberapa sifat ya yang perlu kita miliki daripada Rasul Allah dan Rasul-Rasul Ajmi ini ya. Sifat yang wajib ya dan juga ada atau disebutnya ada istilah sifat wajib dan juga sifat mustahil. Sifat wajib itu apa? Waktunya, Oh ya. waktunya habis. Ya, Panjang ini. anak-anak demikianlah ya Tutup. persiapan kita belajar pada hari ini, belajar kita hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua dan insya Allah pada minggu depan kita akan bertemu lagi pada materi yang selanjutnya gitu ya. Kita akhiri ya sebelum pulang, malah kita tutup dengan doa. Nah ini doanya, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Rabbi aujini auzini an an ashkura askuro ni'mataka ni'matakal lati an amta alaya an'amta wa ala alayya wa ala walidayya wa walidayya ila wa an an a'mala tardahu salihan wa tawadiyani adkhilni birahmatika bi fi rahmatika fi ibadika ibadika salihin. ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop recordingnya. Silakan Bu Miatu.